Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, rahmat, dan berkat-Nya yang sudah tersedia bagi orang-orang yang berharap dan bersandar serta percaya kepada Tuhan. Dan yakinlah hari ini ada berkat yang indah yang Tuhan sudah sediakan dan nyata bagi kehidupan kita semuanya. Saudara-saudariku, hari ini hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022, saya kembali mengajak Bapak Ibu merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Secara khusus saya akan bacakan dan awali dari Mazmur pasal 39 ayat yang ke-12. Kiranya firman Tuhan ini membawa kita kepada pengertian yang lebih dalam lagi tentang kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kita. Ayat yang ke-12 dikatakan, engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti ngengat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Ibu dan Bapak, saya mau mengajak kita memperhatikan kalimat yang di bagian awal dikatakan, engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya. Firman Tuhan menjelaskan, pemazmur menyampaikan bahwa Tuhan menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahan. Artinya, kesalahan, pelanggaran, dosa akan mengakibatkan hukuman Tuhan. Dan kalau Tuhan menghukum, itu adalah karena dosa. Tuhan tidak pernah menghukum karena dendam. Tuhan tidak pernah menghukum karena benci. Tuhan tidak pernah menghukum karena iri. Tidak. Tapi berdasarkan firman Tuhan ini, Tuhan itu menghajar seseorang dengan hukuman. Menghajar karena kesalahannya. Artinya jika ada kesalahan atau orang yang dihukum, itu pasti karena kesalahannya. Dan kalau orang itu menderita karena penghukuman Tuhan akibat dosa, itu adalah memang dampak yang terjadi. Dan Ibu Bapak dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau jelaskan, artinya hukuman, hajaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada siapapun itu pasti karena dosa. Atau sebalik, dosa akan mengakibatkan hajaran atau penghukuman dari Tuhan. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, di dalam keadaan seperti itu, dalam kesalahan-kesalahan tersebut, kita juga harus ingat bahwa Tuhan selalu menyatakan rahmat-Nya bagi orang yang melakukan kebenaran. Dan Tuhan tidak pernah menghukum orang melakukan kebenaran, tidak. Memang di dunia ini ada kalanya manusia salah membuat keputusan atau salah membuat ketentuan. Maksudnya adalah yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Yang salah tidak dihukum, yang benar malah dihukum. Itu bisa terjadi. Manusia bisa salah membuat keputusan, tapi Tuhan tidak pernah salah membuat keputusan. Dia, orang-orang yang melakukan kebenaran akan mengalami rahmat Tuhan, tapi mereka yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran akan dihukum oleh Tuhan. Dan hukuman Tuhan itu pasti karena kesalahan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam ayat 11 dituliskan begini, hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Artinya, pemazmur merasakan hukuman Tuhan itu, pukulan Tuhan, hajaran Tuhan atas hidupnya. Itu dia sadari betul, itu karena Tuhan sedang menghukum dia karena dia punya kesalahan, dia punya pelanggaran. Dan Bapak Ibu, salah satu kisah yang bisa kita lihat adalah tentang pengalaman Daud, yaitu waktu dia berzinah dengan Batsheba. Nah, itu merupakan pelanggaran yang sangat-sangat serius, dan Tuhan memang marah kepada dia. Tuhan memang menghukum dia. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena kesalahan yang dilakukannya, Tuhan menghajar dia. Dan dalam kondisi seperti itu, pemazmur juga mengatakan dalam ayat yang ke-8 dan ayat ke-9 bahwa di dalam Mazmur pasal 39 ini dikatakan, dan sekarang kepadamulah aku berharap, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jagalah diriku, jangan jadikan aku celaan bagi orang-orang yang bebal.
Nah, dialami oleh pemazmur. Intinya saya mau sampaikan melalui bagian firman Tuhan ini adalah Tuhan menghajar seseorang karena kesalahannya. Hukuman itu datang dan itu merupakan pukulan dan hajaran dari Tuhan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-8 dan 9 menjadi kesimpulan juga bagi kita melalui bagian firman Tuhan ini. Jika penghukuman Tuhan terjadi, berbalik dan berharap kepada Tuhan, bermohonlah agar Tuhan melepaskan kehidupan kita. Saya ulang sekali lagi, jika penghukuman Tuhan terjadi, itu adalah akibat dari kesalahan, pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Berbalik dan berharaplah kepada Tuhan, bermohonlah agar Tuhan melepaskan kita. Itu yang dilakukan oleh pemazmur di dalam ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Tetapi sebaliknya, Bapak, Ibu, saudara-saudari kasihan, saya mau sampaikan kepada kita, penderitaan yang terjadi tidak selalu karena dosa dan pelanggaran. Saya ulang sekali lagi, dosa dan pelanggaran mengakibatkan hukuman Tuhan, mengakibatkan murka Tuhan, mengakibatkan penghajaran Tuhan yang bisa menjadikan orang itu menderita. Iya, memang dosa akan seperti itu. Tetapi saya mau sampaikan, penderitaan yang terjadi tidak selalu karena dosa dan pelanggaran. Penderitaan yang terjadi tidak juga selalu karena murka dan Tuhan menghukum manusia. Tidak selalu. Contoh misalnya seperti kalau terjadi masalah karena apa? Atau terjadi persoalan, penderitaan karena apa? Karena faktor alam, karena bencana alam. Bencana massal misalnya, seperti yang terjadi hari-hari ini. Gara-gara corona, maka banyak orang menderita, banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang yang mengalami kesengsaraan. Kenapa? Karena faktor alam atau bencana massal. Kesulitan dalam berbisnis, kesulitan dalam pendidikan, banyak kesulitan yang terjadi. Tapi itu bukan karena dosa. Tidak selalu karena dosa. Walaupun orang-orang menghubung-hubungkannya, ya ini pasti karena dosa. Tapi saya mau katakan, penderitaan tidak selalu karena dosa. Tetapi saya mau sampaikan juga, jika Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan masalah, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan. Itu artinya Tuhan sedang mau menarik manusia untuk kembali dan berbalik kepadanya. Karena ada kalanya memang manusia kalau dibuat semua senang-senang aja, semua lancar-lancar saja, bisa lupa pada Tuhan. Tapi waktu ada masalah, persoalan mulai datang lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itu memang hal yang umum terjadi dan sering terjadi. Dan saya katakan kalau ada penderitaan terjadi bukan karena kesalahan, bukan karena pelanggaran, itu berarti Tuhan mau membawa Anda, membawa kita untuk kembali dan berbalik kepada Tuhan, mencintai Dia, bersandar kepada Dia, lebih mengandalkan Dia, dan lebih mengasihi Dia. Itulah maksud Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan ini, jika Anda sedang mengalami penderitaan, jika Anda sedang mengalami kesulitan, jika Anda sedang mengalami masalah, saya mau menyampaikan kepada kita, izinkan Roh Tuhan menyelidiki dan mengoreksi hati kita, mengoreksi hidup kita. Apakah itu penderitaan karena dosa? Kalau itu karena dosa, iya, dosa memang menghadapkan hukuman dan hajaran dari Tuhan. Dan kalau itu karena dosa, penderitaan itu karena dosa, bertobatlah, berhentilah, berbaliklah kepada Tuhan, bermohonlah kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud, sekarang kepadamu lah aku berharap. Katakan itu kepada Tuhan, sekarang kepadamu aku berharap. Memohon pengampunannya, bertobat kepada Tuhan. Tetapi jika penderitaan itu bukan karena dosa, saya mau katakan, tetaplah bersabar, tetaplah bersandar kepada Tuhan, karena Dia punya rencana yang indah dalam hidup Anda, sehingga Tuhan mengizinkan penderitaan itu bagi Anda. Saya selalu belajar begini, Bapak Ibu Tuhan. Kalau ada penderitaan, ada persoalan, ada masalah, coba dilihat, membuka diri kepada Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan, menenangkan diri di hadapan Tuhan. Apakah ada dosa? Tidak ada dosa. Berarti Tuhan punya maksud yang baik. Apakah yang dimaksudkan Tuhan punya maksud kalau ada penderitaan bukan karena dosa? Begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya beritahu, jika ada penderitaan, ada masalah yang kau alami bukan karena dosa dan pelanggaranmu, Tuhan itu pasti punya maksud baik. Paling tidak ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Maksud baik Tuhan yang pertama adalah Dia mau menjelaskan siapa diri kita sesungguhnya.
Karena waktu kita ada mengalami persoalan, pergumulan, kesulitan, kita akan mengenal diri kita yang terbatas. Kita mengenal diri kita yang butuh Tuhan. Kita mengenal diri kita yang membutuhkan saudara-saudara seiman. Ada kalanya waktu semua baik-baik saja, orang merasa nggak butuh ke gereja, nggak butuh beribadah, karena semua baik-baik saja. Tapi waktu ada penderitaan, ada persoalan, wah dia kayaknya butuh teman. Tapi yang kedua juga tidak kalah penting adalah waktu semua baik-baik saja, semua orang merasa oh dia serba hebat, serba bisa. Tapi waktu ada penderitaan dia merasa oh iya saya baru dia sadar dia terbatas. Dan yang paling utama lagi dia baru sadar dia butuh Tuhan. Nah, itu artinya kalau Tuhan izinkan penderitaan, izinkan persoalan bukan karena dosa dan pelanggaran kita, itu artinya dia bermaksud mau membuat kita mengenal diri kita lebih baik lagi. Tapi yang kedua juga membuat kita mengenal orang-orang di sekitar kita. Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan persoalan bukan karena dosa, bukan karena pelanggaran kita, karena Tuhan mau jelaskan siapa orang-orang di sekitar kita. Saudara, saya beritahu, jika Anda sukses, jika Anda berhasil, jika Anda kaya raya, banyak teman yang famili jauh pun akan dekat. Tapi waktu ada penderitaan, ada persoalan, waduh, banyak juga orang mendekat, bisa mencaci maki, orang mendekat untuk mempersalahkan Anda bisa ada. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah jika ada persoalan, ada masalah, penderitaan, bukan karena dosa, ada kalanya orang-orang di sekitar kita menjadi menjauh. Kita tahu siapa orang yang berpihak kepada kita, siapa orang yang benar-benar perhatikan kepada kita. Dan itu bisa terjadi waktu ada penderitaan. Tuhan itu baik kan? Jadi Tuhan punya maksud baik untuk apa? Kalau Tuhan izinkan penderitaan, persoalan, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan kita, supaya kita mengenal diri kita dan mengenal orang-orang di sekitar kita. Engkau akan tahu siapa orang yang sebenarnya sungguh-sungguh berpihak, siapa itu orang yang hanya hahaha menjadi teman tertawa dan di saat senang saja. Dan yang ketiga yang bisa kita tahu kalau Tuhan izinkan penderitaan di saat-saat dalam kehidupan kita, bukan karena dosa dan kesalahan kita, ini dia, Tuhan mau memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi bagi Anda, supaya kita semakin menyadari tentang kasih, kuasa, hikmahnya tidak terbatas. Itulah sebabnya saya katakan, jika ada penderitaan, ada persoalan, izinkan Tuhan mengoreksi hati kita. Jika waktu kita lihat itu adalah karena dosa, mari kita bertobat. Tapi bukan karena dosa, mari kita terus bersandar, berharap kepada Tuhan, karena Dia punya rencana baik, maksud yang baik atas kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya saudara-saudari kasih Tuhan, pada kesempatan ini, doa dan harapan saya, semua kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami rahmat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mengarahkan hidup kita untuk melakukan kebenaran Allah, bukan melanggarnya. Karena semua pelanggaran, semua dosa akan mengakibatkan penderitaan, mengakibatkan hukuman Tuhan. Tetapi jika ada penderitaan, ada persoalan yang terjadi, bukan karena dosa, percayalah Tuhan juga punya maksud baik. Karena memang Tuhan menghukum juga adalah maksud yang baik. Karena apa? Karena Dia menghajar orang yang dikasihinya, karena Dia juga membimbing orang yang anak-anak yang dicintainya akan dihajar dan diajar supaya hidup dalam kebenaran. Tapi yang jelas, jika Anda mengalami penderitaan bukan karena dosa, berarti Tuhan punya maksud baik, punya rencana baik untuk Anda mengenal diri sendiri, mengenal diri orang di sekitar Anda, dan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu semuanya andalkan Tuhan dan tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan. Doa dan harapan saya hari ini, rahmat Tuhan nyata bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini mengucap syukur atas kebaikan-Mu, memberikan kami, mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan menghajar, Tuhan menghukum karena kesalahan orang yang dilakukannya. Tapi kami juga percaya rahmat dan anugerah Tuhan juga nyata bagi kami. Dan kami juga sangat yakin jika ada penderitaan bukan karena kesalahan, jika ada persoalan bukan karena dosa kami, jika itu Tuhan izinkan adalah untuk membuat kami semakin mengenal diri kami, membuat kami semakin mengenal orang-orang di sekitar kami, membuat kami semakin mengenal Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan pagi hari ini hamba berdoa, mohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Dan kami juga memohon rahmat-Mu dicurahkan kepada kami semuanya. Secara khusus bagi setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan melalui podcast ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong ampuni dosa dan pelanggaran mereka, dan bawa mereka mengalami rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Jika ada dalam keadaan sakit, ada yang keadaan menderita, itu karena dosa, Tuhan ampunilah dosa-dosa mereka dan sembuhkanlah segala penyakit dan tolonglah segala penderitaan mereka. Tapi kalau mereka mengalami masa-masa yang sulit bukan karena dosa, bukan karena pelanggaran, kami percaya Tuhan punya maksud baik dan Tuhan menyediakan terbaik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkat, rahmat dan anugerah Tuhan tercurah bagi setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, itulah renungan dan doa kita pagi hari ini. Jika Bapak Ibu mengalami
berkat-berkat Tuhan melalui renungan ini. Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar di podcast ini, supaya saudara-saudara kita juga bisa mengalami berkat Tuhan. Dan jika Bapak Ibu juga mengalami doa dan punya doa dan pergumulan yang butuh dukungan doa dari kami, silakan kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Kami akan dukung supaya Bapak Ibu bisa mengalami kemajuan demi kemajuan, pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Mari hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom.